Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Kali ini saya berada di kediaman Pak Mugiono. Mugiono. Ini usaha apa ini Pak? Ya ini konveksi ini. Konveksi, Iya. ya. Kita akan mengulas tentang usaha konveksi kali ini. Jangan kemana-mana, silakan komen di bawah, like, dan subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke Pak, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini? Nama saya Mugiono, lahir di Sumeneb 3 Maret 1963. Sekarang berdomisili di Desa Sembulung, Dusun Talon Rejo, RT 4 RW 1, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Usaha konveksi ini sudah berapa lama ini Pak? Saya belajar gini dulu dari tahun 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, tapi istri saya sejak perawan, sejak belum nikah dengan saya itu udah jahit di konveksi ya. Sampai sekarang ya. Lalu bisa diceritakan Pak, awal mula dulu usaha konveksi ini bagaimana? Usaha konveksi saya dulu pertama, usaha saya dulu kan masuk SD ke SD, keluar SD masuk SD itu ya, sekolahan. Ya, itu dengan parfum dulu ya. Jadi dengan adanya seragam alma mater, mungkin 20 tahun yang lalu alma mater Pak ya. Kotak-kotak dulu waktu itu ya. Itu saya bikin, istri saya kan bisa jahit dan pokoknya segalanya bisa. Mencoba satu persatu sekolah ngelobi terus akhirnya berkembang. Sampai saat ini, detik ini juga usaha saya dikonveksi kayak gini. Jadi banyak ya, dari Kabat, Kecamatan Kabat, Rogojampi, Bilbing Sari, Serono, Muncar, sampai ke daerah selatan tuh, Kaldelimo tuh banyak ya pelanggan saya di setiap sekolahan ya. Saya cuma melayani sekolahan SD, SMP itu nggak cukup dah tenaganya. Iya. Ya, harusnya menambah tenaga lagi Pak. Aduh sulit Pak, untuk mencari tenaga sulit banget sekarang Pak. Soalnya menjahit ini pekerjaan yang sangat menjenuhkan Pak. Jenuh banget Pak, benar. Butuh keterampilan. Ya butuh keterampilan yang sangat luar biasa pokoknya. Ya tergantung dari keadaan dan keinginan. Jadi kalau sudah punya keinginan, kepingin penghasilan sedikit-sedikit, mungkin insya Allah juga bisa belajar kayak gini. Lalu selain masuk ke sekolah-sekolah itu Bapak melayani di mana? Apa hanya di sekolah saja? Saya ya juga ada ya orang yang kesini, wali-wali murid. Terus saya harus ke sekolahan, saya itu lebih enak ya. Nah. Jadi gak merepotkan sekolahan. Ya. Kalau umum nggak pernah Pak ya. Ya cuman ya 1-2 lah. Mungkin kalau ajaran baru kayak gini ya sekolahan lainnya tuh kayak SMP, SMA juga minta tolong lah. Minta tolong cuman 1-2 anak mungkin ya. Tapi saya mendahulukan yang SD Pak. Maksudnya banyak banget kalau musim-musim kayak gini ya. Musim ajaran baru. Jadi bukan cuman di daerah lokal sini. Di daerah Sumeneb pun saya tuh juga banyak Pak. Di Madura. Sampai Madura? Di Madura juga ada, banyak. Tapi mengerjakannya tetap di sini. Tetap di sini, langsung saya paketkan melalui bus, titip ke bus jurusan Madura langsung. Jadi dengan sekolahan diambil ke gerasi bus di Kalianget gitu loh. Jadi masalah keuangan ditransfer. Masalah ukuran itu saya maketkan kirim sebuah ukuran ya Pak ya, beberapa ukuran baik putra dan putri, ukuran kecil sampai besar saya kirim ke Madura. Jadi dengan guru-gurunya dicoba ini nomor sekian itu. Udah ada standarnya. Udah ya. Nggak ini sendiri, apa jahit sendiri atau bagaimana Pak? Atau Ya kalau konveksi tuh ya, saya ya cuman yang punya ya.
Yang kerja ya juga saya, adik-adik saya dan semua keluarga saya di sini. Ya, bukan cuman saya doang yang 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 jahit, enggak, dibantu dengan saudara-saudara saya, adik-adik saya, tetangga-tetangga saya yang butuh penghasilan lah, walaupun kecil-kecilan gitu loh ya. Kainnya sendiri itu produksi sendiri atau beli atau bagaimana, Pak? Kainnya kalau macam ini ya, Iya, semacam ini. kain kayak ini bikinan lokal, kain katun nih ya, macam gini. Jadi kalau yang kayak gini kain toko ya, ini toko, ambilnya di toko, Ambilnya di toko ini. kayak gini ya. Kalau ini lokal, Ini beli di toko ini ya, Pak ya. Yang kuning ini ya beli di toko. Kalau yang gini lokal, yang ini kainnya bagus. lokal. Ini sentra batik, Pak. Seperti ini. Pesanan di batik. Pesan di batik, di pembatik memang. Pembatik ini. Oh, Misalnya yang kalau produksi di batik. daerah sini di Simbar tuh ada Firdes. Firdes dikenal ya di mana-mana. Ya. Firdes. Beda ya, Pak ya ininya. Beda ya. Jadi saya tuh semuanya kain katun ini ambil di Firdes. Firdes Simbar sana. Firdes itu terbesar dan terlama. Seperti ini. Nah, ini juga ini miliknya Tembok Satu. Tembok Satu ini seragamnya kayak gini. Katun juga. Nah, itu. Nah, ini katun juga ini. Ini juga katun miliknya. Ya juga baju ya. Ini miliknya SD 1 Rejo Agung ini ya. Belum dipotong, ntar lagi dipotong dengan anak saya nih. Dieksekusi dengan anak saya. Nah, lalu untuk logonya sendiri, Pak, kan kalau sekolah dasar itu ada logonya seperti Ya. ini. Nah, Ini miliknya Gintangan 1 dulu ya. iya. Miliknya Gintangan 1 ada logonya. Pesannya juga ke pembatik, bukan ke saya. Saya cuma pesan kain, dikasih logo kayak gini. Oh, Jadi yang bikin logonya kayak gini, Gintangan 1, SDN 1 Gintangan ini pembatiknya bukan saya. oh iya, iya. Dan model-modelnya juga sana dari pembatik. Ini seragamnya SDN 1 Gintangan dulu ya. Iya, iya. Ini kain celana ya. Celana pendek ini sudah dipotong nih ya, tinggal dijahit. Bukan nih Pak, bukan. Ini alma mater biasa ya. Alma mater biasa. Yang pakai celana pendek, ada yang panjang. Cuman kebetulan ini pendek ini. Baru saya potong nih ya. Yang motong kula, Yogo kula dan Nyonya kula yang potong. Semuanya itu awalnya ya juga belajar Pak ya. Enggak langsung pinter enggak. Sampai saat ini pun juga saya masih belajar. Nah, dalam proses belajar itu pernah gagal berapa kali itu, Pak? Saya rasa kalau istri saya kan sudah berpengalaman, sudah puluhan tahun ya menjahit, jadi saya rasa nggak pernah gagal kok. Sekali motong saya tuh kan pakai gunting biasa, tapi yang bagus guntingnya, yang tajam. Sekali potong misalkan celana ini nomor 3, ada 15, potong langsung ditumpuk, digambar, langsung dipotong Pak. Biasanya pakai Ukuran yang sama ya. ya, biasanya rekan-rekan tuh kalau motong pakai gunting mesin, pakai mesin dulu loh. Saya takut trauma dengan kalau melihat teman-teman saya tuh ada yang jarinya kepotong tuh Pak. Saya takut kayak gitu. Lebih baiklah pakai gunting manual aja dah, tapi yang bagus, yang tajam itu. Jadi takut saya tuh kalau pakai gunting mesin dulu. Banyak teman-teman saya yang kena kesetrum Pak ya, kabelnya kena gunting kan Pak, akhirnya kena setrum kan. Ada juga yang tangannya jarinya kepotong, nggak terasa langsung mencelat, yang apa ya, langsung darahnya masur tuh Pak. Jadi nggak terasa, kan tajam banget Pak, anunya itu guntingnya. Itu pernah sampai kayak gitu di sini, Pak? Teman saya juga ada kayak gitu, 1-2 ada. Makanya jatuh takut, bayang-bayang. Alangkah baiknya juga kayak gini aja lah, pakai gunting yang bagus, yang tajam. 15 baju atau celana atau rok tuh bisa dijadikan satu kuat kok. Daripada saya kehilangan jari, banyak teman-teman saya tuh itu.
Mengutamakan keselamatan. Ya, mengutamakan keselamatan saya itu, Pak. Biasanya satu baju seperti ini ya, itu jadinya berapa hari? Kalau cuma satu ini ya, satu sekarang dipotong mungkin ada 25 menit selesai, Pak. 25 menit selesai. Oke. Yang lama ininya bikin itik-itik, Ya. nyetrika kerai itu loh, dan masang kancing itu loh. Kalau produksinya sendiri Pak, biasanya per hari itu berapa piece ini? Saya penjat sedikit, Mas ya. Penjat saya itu cuma 6 semuanya ya. Yang kerja-kerja masang benik, setrika itu 2 itu, ya. Belum tentu ya. Ya kalau jahit semua dekat family saya itu bisa jahit semua rata-rata lah per harinya tuh penjahit satu bisa 15 atau 20 baju tuh Pak. Bisa. Tetapi kalau apa ya? Kalau musim wong duwe gawe itu ada yang rewang gini-gini dong. Kalau garapan banyak itu susah banget saya Pak. Ditinggal rewang itu gitu dah. Ibu-ibu kan gitu Pak, rewang gitu Pak. Berarti juga sering lembur ya? Kalau saya sih pasti ngelembur. Kalau musim kayak gini ngelembur terus Mas. Kalau nggak ngelembur nggak selesai nih. Ini Pak, Lihat sikon dulu Pak ya. Orderan sana banyak apa enggak. Kalau cuma 100 setel ya, itu 1 minggu selesai Pak. Kalau ngano tapi Pak, kalau orderan nggak begitu ramai Pak. Kalau sudah banyak orderan ya juga lama Pak, di mana-mana lama. Kalau kayak gini konveksi semua ya, semuanya kalau macam gini kayak sekarang ini ajaran baru pasti penuh Pak. Penjahit-penjahit yang nggak dikenal juga banyak penjahit anunya garapannya sekarang Pak. sekolah berarti. Saya datang ke sekolahan saya sendiri diukur satu persatu Pak. Anaknya itu diukur satu persatu? Iya, Ya, ini tapi yang- nggak diukur melalui meteran kayak meteran. Yo. Ininya sekian, badannya sekian enggak. Langsung saya lihat, oh ini nomor 9, oh ini nomor 10. Sudah mengenal saya Pak. Oh udah tahu ya? Sudah tahu ya. Meteran. Kalau pakai meteran kapan selesainya Pak? Murid misalnya 200 ya. Kapan selesainya? Iya, iya, iya. Jadi cuman dipandang aja ini bajunya nomor 12 misalnya. Celananya nomor 6 gitu, pasti cocoknya itu. Ya tergantung perjanjian tuh Pak. Kain ditanggung siapa itu Pak. Ya kadang-kadang tuh lembaga tuh bawa kain. Kadang-kadang juga lembaga pasrah ke saya. Jadi kalau pasrah ke saya lebih takut, lebih waspada Pak. Lebih hati-hati soalnya takut ada salahnya nanti. Misalnya salah, kan saya sendiri nggak enak. Resiko. Harus saya tunjukkan dulu. Ini kayaknya gimana Pak? Oke, saya potong. Pak. Pernah nggak ada kendala dari proses produksi dan itu kena komplain nggak? Yang namanya manusia itu mengkomplain tuh pasti ada Pak. Ada pasti. Ya kita ya juga harus dijawab dengan profesional, dewasa lah tuh Pak. Jangan disambut dengan emosi, jangan. Harus tenang menghadapi masyarakat tuh Pak. Ya namanya menurut saya ya sudah enak mapan. Ya kata si B juga gini, kurang ininya kurang gitu. Ya macam-macam pendapat. Iya. Kayak Bapak sendiri mungkin juga punya penjahit sana-sana enak sini itu ya pasti itu Pak. Ya. Punya pilihan sendiri. Kalau dibongkar enggak Pak, ya eman-eman Pak. Saya bikinkan sendiri Pak. Bikinkan lagi Pak. Ada nggak konsumen yang mintanya aneh-aneh lah gitu, ibaratnya terlalu ribet atau gimana? Ya juga ada, tapi kalau saya tuh apa ya kurang begitu menanggapi kalau ribet-ribet. Saya nggak mau mumet udah apa ya, kepengen tenang kerja itu loh. Kan ada tuh gini, aduh, ambil nang liane Pak, gini aja Pak. Bulan-bulan tertentu itu ada nggak yang bulan-bulan pas rame atau pas sepi itu ada nggak? Ya rata-rata kalau bulan-bulan Juli, Agustus ya. Tahun ajaran baru Iya, lah ya. tahun ajaran baru sampai September, Oktober itu semua konveksi rame Mas.
Semua konveksi rame itu. Ya sepinya kalau bulan-bulan itu dah. Bulan-bulan Maret, April, Februari itu sepi. Tapi saya tuh kan banyak pelanggan, jadi banyak yang nambah-nambah. Itu. Selama ini buka di marketplace nggak Pak? Jualan online gitu nggak Pak? Nggak pernah ya. Tak. Nggak pernah. Oh berarti cuman lewat sini-sini saja. Iya, lewat gitu aja. Tak. Kalau ke Madura itu enggak online, Pak. Enggak, Pak. Lewat telepon pesanan. Ya, saya kirim gambar. Saya kirim gambar langsung mana yang oke, langsung saya diukur di sana ada. Kan ukuran saya kan udah ada di sana ya. Bisa dipinjam di keluarga saya di sana. Ada iya banyak Pak keluarga saya. Di Sumeneb ya, di Sumeneb. Madura. Gimana? Sering ke Madura. Ya sering banget Pak. Sering Sambil banget. bawa. Sambil bawa, iya itu Pak. Barang. Menjelam sambil minum air. Jadi pulangnya dari Madura, Pak. Sini bawa batik tulis, Pak. Batik tulis Madura, ya. Banyak yang disukai dengan masyarakat sini, banyak banget memang. Memang tajam-tajam, bagus-bagus kok batik Madura. Batik tulis kan. Warnanya memang berani, bagus-bagus memang. Pelanggannya sendiri itu Bapak biasanya ada nggak yang di luar kota Banyuwangi selain Madura? Di Bali juga ada, tapi kecil saya di Bali ya. Cuman saya garap lokal aja Mas, nggak apa ya, nggak besar kayak konveksi di Canggaan, besar-besar. Iya. Saya masih kecil sini, masih apa ya, masih belajar lah gitulah. Tapi alhamdulillah ya cukup. Ya itu tadi Bu, apa ya? Cari penjahit tuh sulit sekarang tuh. Generasinya tuh penjahit tuh kemungkinan menurun ya, nggak ada. Rata-rata omset per bulannya misalkan tidak menyebutkan nominal laku berapa baju ini? Belum tentu Mas ya, belum tentu. Nggak bisa terbaca itu ya. Masalahnya pesanan ya. Kadang-kadang pesan, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya semua konveksi gitu, ada yang sepi, ada yang rame. Biasanya pernah rame itu sampai laku berapa ini Pak? Berapa pasang? Saya cuma menerima orderan di sekolah-sekolahan Mas ya. Bukan istilahnya bukan jual-jual langsung nunda langsung pesanan sekolahan misalnya 100 ya, satu setel saya bikinkan. Biasanya untuk produksi sekolahan itu jadi itu berapa hari Pak? Ya tergantung kalau normal ya. Kalau cuman 100 setel ya, antara seminggu ke 10 hari selesai Mas. Kalau 100 setel tuh. 100 setel. Dulu kan sempat pandemi selama 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun. Itu gimana Pak kondisinya konveksi ini? Semua konveksi ya memang ada penurunan 3 tahun. Sekarang ini sudah, insya Allah sudah kembali awal, sudah kembali asal ya. Insya Allah sudah enak lagi dah. Enak lagi ya. Enak dah. Yang ya terbukti dari Sumeneb sudah banyak yang telepon saya mau ambil. Jadi tinggal apa ya? Tinggal menunggu penjahitnya ini saja. Penjahitnya tuh sulit nih mencarinya. Ya sudah Pak, mungkin untuk terakhir kali ini Iya. penutupan, mungkin ada kata-kata motivasi untuk pengusaha pemula, mungkin ya usaha apa aja wis, nggak hanya di bidang konveksi. Ya monggo, kerja yang sehat semuanya ya, biar sehat semuanya. Itu aja dah. Baik, terima kasih kesempatannya Pak ya. Oke, Semoga oke. rezekinya tambah lancar, semoga orderannya tambah banyak, Amin. tambah berkah juga. Amin. Konveksi yang makin besar. Ya moga-moga Amin. semakin besar lah konveksinya. Amin. Ya gitu aja sobat untuk video kali ini. Jangan lupa like, aktifkan tanda jempolnya di bawah, komen di bawah, dan subscribe channel Jaring Usaha. Oke, salam semangat, salam usaha, salam cuan.